Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya bahwa saya akan membuat materi lanjutan mengenai memahami basic candlestick. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai lanjutannya, yaitu part 2. Untuk di part 2 ini saya bagi menjadi dua bagian, yaitu follow the trend atau kita singkat sebagai FTT. Yang kedua adalah reversal. Kita mulai saja abang-abang ya. Yang pertama kali adalah follow the trend atau FTT. Penjelasannya adalah apabila dalam suatu perdagangan harga memiliki kecenderungan naik mencapai harga tertinggi, ini disebut dengan FTT uptrend. Jadi poinnya di sini adalah kalau kita lihat dalam market tersebut, harga itu dominan banyaknya adalah candlestick yang warna hijau atau bearish atau bullish ya, maka itu kita bisa analisa sebagai uptrend. Sedangkan berbalik adalah apabila dalam suatu perdagangan harga cenderung turun itu dan mencapai harga terendah. Harga terendahnya itu apa? Harga terendahnya itu adalah support. Jadi candle yang merah atau candle merah tersebut akan terus turun sampai mendekati support. Itu disebut dengan FTT downtrend. Dan untuk di follow the trend ini, jadi ada 3 rumus. Abang-abang ya, ada 3 rumus. Kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk rumus-rumus tersebut, ini ada syaratnya, yaitu sudah ada 3 sampai candlestick berwarna hijau atau berwarna merah. Nah, apabila sudah terlihat bahwa berturut-turut ditemui 3 sampai 5 candlestick berwarna yang sama, itu bisa kita sebut sudah mulai terjadi FTT. Syaratnya itu dulu ya, Bang ya. Jadi apabila ada support di sini, nanti ada gambarnya abang-abang. Ada support, kemudian hijau gitu. Nah, ini kita sudah bisa mulai menilai bahwa akan terjadi kenaikan arah harga. Ataupun juga sebaliknya, ada resisten di sini, akhirnya terbentuk merah gitu. Berarti di sini kita sudah mulai ancang-ancang bahwa ini terjadi FTT downtrend. Nah, untuk downtrendnya atau uptrendnya harus seperti apa kita melakukan open posisi ya. Kita harus mencari titik konfirmasinya terlebih dahulu. Itu rumus ini syaratnya Bang ya. Sudah ada 3 sampai 5 candle. Kemudian rumusnya itu yang pertama adalah mengikuti informasi setiap candle. Jadi baiknya adalah informasi itu sesuai tren. Beberapa dalam tiap kali saya mengupload trading, abang-abang itu bisa lihat bahwa saya hampir selalu melakukan open posisi dengan informasinya sesuai tren. Abang perhatikan saja di video saya. Kemudian yang kedua, memanfaatkan pembatalan harga. Yang pembatalan harganya tersebut close price-nya ini Bang
mengalahkan baik body dan sumbu candle koreksinya yang informasinya sesuai dengan tren. Maksudnya maksudnya seperti ini Bang ya, di sini saja. Jadi apabila di sini candlestick hijau, kemudian di sini, kemudian terbentuk candlestick merah, dan akhirnya berikutnya adalah candlestick hijau kembali. Ini informasinya naik, abang-abang. Informasinya naik ya. Nah, ini candle koreksi informasinya sesuai dengan tren. Ini kan informasi arah harganya naik ya. Jadi ini adalah resisten, ini adalah support. Nah, close price-nya ini baik body ataupun sumbu mengalahkan resisten. Nah, di sini kita open posisi. Oke ya, Bang. Yang berikutnya, yang ketiga. Contohnya adalah FTT downtrend. FTT downtrend ini memanfaatkan lahirnya resisten baru. Jadi kan dalam materi yang sebelumnya di part 1 itu kalau kita mau sell, yang kita cari itu adalah ya resisten gitu. Kalau downtrend yang kita cari resisten untuk apa? Untuk OP sell gitu. Begitu ya. Dan untuk melakukan OP sell tersebut, resisten yang baru lahir tidak menembus resisten sebelumnya. Nah, inilah rumus FTT. Ada 3 macam, abang-abang ya. Sekarang kita masuk ke dalam screenshot dari marketnya. Yang pertama, mengikuti informasi setiap candle, baiknya dengan informasi sesuai tren. Nah, ini seringkali kita menghadapi market ini, abang-abang semua, market sideway. Market sideway ini kan ingin menentukan arah harganya, apakah dia akan melanjutkan kembali penurunan arah harga. Ini kan dari turun ya, kemudian muncullah market sideway atau konsolidasi, ingin menentukan arah harganya kemana. Yang perlu kita cari pada waktu seperti ini, di video sebelumnya kan kita sudah bahas ya, carilah candlestick yang membreakout area sideway tersebut. Ini kan candlestick yang membreakout. Oke ya, ini candlestick yang membreakout. Candlestick yang membreakout ini informasinya adalah turun, abang-abang. Dan di sini terbentuk resisten. Nah, resisten ini kan untuk OP sell. Apabila kita melakukan OP di sini belum kuat, abang-abang gitu. Sehingga kita perlu mendapatkan informasi tambahan di mana kita bisa melakukan open posisi. Open posisi itu kan sudah terkonfirmasi dulu informasinya ya. Ini adalah resisten, informasinya akan turun atau memberikan instruksi untuk terjadi penurunan arah harga. Namun ini belum kuat. Karena apa? Karena ini support, ini belum ditembus, ini support belum ditembus, harga terendahnya pun juga belum ditembus. Yang menjadi finalnya adalah candlestick ini. Candlestick ini menembus
dan mengalahkan harga-harga terendah berikut support-support yang di sini. Nah, di sini sudah dipastikan akan terjadi penurunan arah harga. OPSL lah di sini, Bang. 1-3 menit. Karena apa? OPSL 1-3 menit. Yang sering kali saya informasikan adalah karena ini FTT, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada sumbu permintaan arah harga untuk naik. Jadi, pada saat terjadi konfirmasi di sini terbentuk resisten, ada kemungkinan dijawab oleh candle berikutnya, akan terjadilah candle berwarna hijau. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasinya, kita OP-nya 1-3 menit. Clear ya, informasi setiap candle, informasi sesuai tren. Nah, ini sangat jelas bahwa ini informasinya turun, Bang. Merah ini kan mengikuti arah bodinya, sumbunya ada di atas. Nah, ini adalah informasinya turun. Ini ya. Kita lanjutkan untuk nomor keduanya rumusnya. Memanfaatkan candle pembatalan harga. Ini yang sering saya jelaskan pada waktu melakukan trading. Pembatalan harga itu seperti apa sih? Nah, pembatalan harga itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembatalan harga sempurna. Yang berikutnya adalah pembatalan harga tidak sempurna. Kita akan bahas pembatalan harga sempurna terlebih dahulu. Seperti apa pembatalan harga sempurna? Nah, jadi saat tren ini naik, ini kan abang bisa lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini udah dipastikan bahwa ini adalah FTT uptrend karena sudah lebih dari 5 candle berwarna sama, yaitu hijau. Nah, di sini pada waktu tren itu sedang naik, terbentuklah resisten. Hijau bertemu merah. Ini kan resisten untuk memberi perintah terjadinya penurunan harga. Nah, setelah terjadi resisten, langsung terbentuk support. Oke. Dan support tersebut, lihat ya, Bang. Bodinya langsung mengalahkan baik body maupun sumbunya di harga tertinggi. Nah, ini pun juga apabila abang lihat, ini sumbunya panjang di atas, dan berarti kalau candlestick hijau dengan sumbu di atas, informasinya naik. Sudah, Bang, langsung kita open posisi di sini. OP buy 1-3 menit. Gitu. Alasannya sama seperti tadi. Ini ada permintaan harga untuk turun, kemudian ini juga FTT. Jadi kita bisa melakukan open posisi long time, jadi panjang. Ini adalah pembatalan harga sempurna. Nah, bagaimana mengenai pembatalan harga tidak sempurna? Nah, pembatalan harga tidak sempurna itu kita harus mencari bahwa itu betul adalah FTT. Lihat, Bang. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan sudah terbentuk 4 candlestick berwarna yang sama, yaitu merah. Jadi sudah dipastikan ini adalah FTT downtrend. Nah, untuk mencari titik konfirmasi dalam hal kita untuk open posisi, kita harus mencari apa? Untuk downtrend, yang kita cari adalah resisten gitu. Nah, inilah terbentuk resisten. Nah,
resisten yang terbentuk ini untuk mengalahkan support tidak bisa hanya satu candle. Jadi dia membutuhkan lebih dari satu candle. Nah, inilah dua candle untuk membatalkan perintah harga untuk terjadi kenaikan, yaitu support. Jadi support ini dikalahkan oleh resisten lebih dari satu candle. Lebih dari satu candle ya. Sehingga itu yang disebut dengan tidak sempurna. Nah, kalau di sini contoh saya mendapatkan market yang seperti ini ya. Ini pun juga kita bukan hanya pembatalan harga sempurna ya, namun kita juga mendapatkan ini Bang, rejection terkonfirmasi candle merah. Jadi OP sell di sini kita bukan hanya berdasarkan dua alasan, yaitu ini adalah FTT downtrend, kemudian pembatalan tidak sempurna. Namun kita juga ada 3 rejection terkonfirmasi. Jadi ada 3 alasan kita melakukan open posisi sell di sini. 1-3 menit gitu, Bang. Nah, kalau kita lihat di sini kenapa kita melakukan open posisi sell dan yakin akan terjadi penurunan arah harga, abang-abang bisa perhatikan bahwa harga terendah ini sudah dikalahkan oleh body. Jadi ini yakin harga akan turun. Berbeda halnya apabila ini pembatalan harganya, ternyata bodinya masih di sini ya abang-abang. Bentar ya. Bodinya itu masih di sini. Jadi harga terendah ini belum pernah disentuh. Nah, untuk seperti ini kan body sudah dikalahkan, tapi harga terendah belum disentuh. Untuk kondisi seperti ini, saya sarankan untuk ditahan terlebih dahulu untuk melakukan OP sell. Karena apa? Karena harga terendahnya belum pernah disentuh atau dikalahkan. Karena tidak jarang apabila belum dikalahkan ini dan ini belum dikalahkan, itu akan terjadi kenaikan arah harga yang bersifat sementara, disebut dengan retrace, untuk melanjutkan penurunan arah harga lagi gitu Bang, karena belum kuat di sininya. Namun kalau seperti ini kondisinya ya, harga terendah sudah ditembus. Nah, ini sudah kuat untuk terjadi penurunan. Bisa dipahami ya mengenai pembatalan harga sempurna dan tidak sempurna. Kemudian kita berlanjut FTT downtrend, rumus yang ketiga. Keterangannya adalah ini contohnya adalah FTT downtrend ya. Memanfaatkan lahirnya resisten baru, diutamakan resisten sempurna. Kalau resisten sempurna berarti contohnya ini adalah hijau, berarti sumbunya panjang di bawah. Kemudian ini candlestick merah, berarti sumbunya di atas. Inilah yang disebut dengan resisten sempurna. A turun, B turun, gitu ya. Abang bisa lihat lagi di materi memahami candlestick part pertamanya. Jadi resisten yang baru lahir ini adalah titik konfirmasi OP sell. Dengan syarat adalah resisten yang baru lahir itu tidak menembus resisten sebelumnya. Gambarnya seperti ini abang-abang semua.
ini kan support ya abang-abang, kemudian ini langsung terbentuk resisten. Ini support merah, walaupun rejection ini tetap support ya karena candlenya merah. Kemudian bertemu candle hijau, itu adalah support untuk memberikan instruksi kenaikan arah harga. Ternyata langsung terbentuklah resisten di sini. Nah, resisten ini kita yakin bahwa ini masih FTT downtrend apabila ini resisten ini tidak pernah mengalahkan resisten sebelumnya, sehingga arah harga itu kuat masih untuk terjadi penurunan. Nah, seringkali saya melakukan open posisi kalau kondisinya seperti ini ya abang-abang. Ini kan bodinya masih belum bisa mengalahkan yang merah, ini belum mengalahkan yang hijau. Nah, saya belum terlalu yakin bahwa ini akan terjadi penurunan arah harga. Karena apa? Karena ini sama-sama kuat abang-abang. Sehingga saya membutuhkan satu lagi informasi tambahan, yaitu ini. Nah, ini kan jelas turun bang, bodinya lebih cenderung ke bawah, dan ini harga terendahnya dari, bentar saya tarik lagi, harga terendah dari candlestick, bentar ya, candlestick merah ini sudah mengalahkan harga terendah ini semua yang di sini, sehingga ini yakin kuat untuk terjadi penurunan arah harga di periode ini. Nah, kita langsung OP sell di sini bang, 1-3 menit ya. Jadi baiknya yang ini bang ya, menjadi titik konfirmasi untuk melakukan open sell. Kalau yang di sini kita melakukan open sell belum terlalu kuat, bodinya belum mengalahkan, itu yang pertama. Yang kedua, harga terendahnya pun juga belum pernah disentuh atau dikalahkan. Jadi saya minta abang-abang untuk mencari informasi tambahan, yaitu di sini. Untuk yang bertanya untuk candle keberapa bang kita open posisi, bukan melihat candle tapi menganalisa candlenya. Kalau di sini ternyata candlesticknya yang hijau, yang merah ini bodinya sudah mengalahkan yang hijau, ini kan informasinya benar ya, turun mengalahkan body sampai harga terendahnya udah dikalahkan. Nah, di sini langsung OP gitu. Namun kalau halnya seperti ini belum dikalahkan bodinya, harga terendahnya juga belum dikalahkan, kita membutuhkan satu lagi pendukung untuk terjadi penurunan arah harga. Clear ya bang ya, supaya abang-abang tidak bingung-bingung lagi candle keberapa harus OP, bukan mengenai candlenya ya, mengenai arah harganya yang kuat. Kemudian yang terakhir adalah reversal. Reversal itu adalah apabila dalam suatu perdagangan terjadi pembalikan harga. Ini kita tidak bicara mengenai retrace ya. Kalau retrace itu adalah pembalikan harga yang sifatnya sementara untuk terjadinya penurusan arah harga yang lebih besar. Ini adalah retrace nih. Naik dulu sebentar untuk melanjutkan penurunan, itu adalah retrace. Ini adalah pembalikan harga. Nah, seperti ini abang-abang. Ini kan trennya lagi turun. Oke. Nah, apabila bang ya dalam periode FTT tersebut sudah mulai ditemukan pembatalan harga seperti ini, tidak lama lagi akan terjadi pembalikan harga atau yang disebut dengan reversal. Nah, pada saat sudah mulai bertemu ini, kita harus
mulai lebih menganalisa lagi, hati-hati gitu ya. Kalau ini sih masih terjadi kuat ya, ini informasinya kuat turun, ini rejection, ini open sell juga nggak jadi masalah. Nah kemudian setelah itu muncullah ini abang-abang, lihat. Nah ya muncul ini kan udah mulai informasi pembalikan arah harga. Setelah itu naik gitu kan, berarti ada permintaan arah harga untuk naik. Nah setelah ada permintaan arah harga untuk naik, ini baru informasi kan, belum terkonfirmasi, terbentuklah support di sini gitu. Oke bang ya, ini terbentuk support. A naik, namun B itu adalah turun gitu. Kita langsung OP di sini. Ya tidak dulu abang-abang, karena apa? Karena ini masih FTT downtrend, arah harga pun juga masih turun. Kita belum kuat untuk melakukan open posisi buy. Nah berjalannya waktu muncullah resisten. Kenapa resisten? Karena ini sudah mendekati resisten yang ada di sini. Nah, resisten tersebut langsung terbentuk support. Saya besarkan terlebih dahulu ya. Resisten ini langsung terbentuk support. Nah ini adalah support sempurna ya abang-abang. Lihat candle merahnya itu sumbunya sama panjang, berarti informasinya naik. Yang hijau itu sumbunya di atas panjang, informasinya naik. Nah disinilah titik konfirmasi kita melakukan OP buy gitu. Disinilah titik reversalnya. Nah kenapa kita yakin akan terjadi kenaikan arah harga di sini? Di sini ya, karena ini garis yang putih ini saya sudah buat bahwa harga tertinggi daripada candlestick ini sudah mengalahkan harga tertingginya yang ada di resisten sebelahnya atau tertingginya, sehingga sudah dapat dipastikan harga itu akan naik. Jadi sudah membreakout dari resisten berikut harga-harga tertingginya, sehingga kita di sini kokoh untuk melakukan OP buy. Berapa? 1-3 menit, karena sudah terdeteksi ini menjadi FTT uptrend gitu. Nah, clear bang ya di sini ya. Jadi bukan di sini kita langsung buy gitu ya. Kalau kita langsung buy di sini, menurut saya belum kuat untuk melakukan open posisinya. Karena apa? Karena ini masih FTT downtrend gitu. Dan resisten tersebut ini belum pernah dikalahkan, sehingga kekuatan untuk turun itu masih kuat. Ya. Dan ini makanya di sini pun juga ini terlihat support ini support tidak saling menembus bang, sehingga di sini sudah terjadi informasi kenaikan arah harga, tapi belum kuat sampai di sini. Ini di breakout dengan supportnya tidak saling menembus. Disinilah kita OP buy gitu. Nah, ini adalah materi membaca candlestick part kedua. Mudah-mudahan abang lebih memahami lagi bagaimana menganalisa candlestick untuk menentukan titik konfirmasi sebelum melakukan open posisi, dengan melihat apakah market tersebut FTT ataupun juga market tersebut adalah reversal. Semoga materi memahami candlestick part kedua ini bisa membuat abang-abang lebih memahami lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.